Di suatu hari, Kang Batara, Kang Boger, Kang Cepot, Kang Cocot, dan lain-lainnya, Pak Ndut juga, hampir semua dari keluarga wayang kuncis itu menuju satu taman. Mereka akan menemui Romo Sundari gitu, untuk menanyakan sesuatu gitu. Lalu iring-iringan mereka ini berjalan sampai melewati jalan-jalan terjal ya, mereka semua mulai Cepot dan lain-lain, sampai tibalah di suatu taman di sebuah gunung yang tinggi tapi berbentuk taman di tengah-tengah di puncak gunung itu. Romo Sundari sudah ada di sana menunggu mereka gitu. Lalu Romo Sundari menyambut mereka semuanya, mulai Batara Niskala, Kang Cocot, Pak Ndut, semuanya, Budemok dan lain-lain ngumpul, ada semuanya komplit dari keluarga wayang kuncis ini sendiri, termasuk ada Jadah juga dan lain-lain. Lalu saat itu tidak ada pembukaan gitu di dalam pertemuan itu. Jadi langsung Romo Sundari langsung yang berbicara gitu. Wahai semuanya keluarga wayang kuncis gitu, mulai dari Cepot, Batara, sampai Boger dan lain-lainnya, aku akan menceritakan sesuatu kepadamu. Ini adalah sebuah pesan, ini sebuah cerita yang akan aku kabarkan, dan ini harus kalian pegang katanya. Ini adalah sebuah pesan untuk anak cucumu nanti gitu. Lalu Romo Sundari bercerita tentang dua kerajaan. Romo Sundari berbicara, menceritakan dengan tenangnya bahwa wahai wayang kuncis, di negeriku katanya, di kerajaanku dulu ada dua kerajaan. Aku lahir di negeri cahaya atau di kerajaan cahaya. Lalu ada satu lagi kerajaan, namanya kerajaan bayangan. Aku yang lahir di kerajaan cahaya, aku mengandalkan energi yang bersumber dari matahari. Kehidupan di negeriku hidup dengan energi matahari gitu kan. Mulai dari perkotaan, kehidupan di desa, atau untuk memasak atau lain-lain apa, itu tergantung kepada energi matahari gitu. Jadi di kerajaan cahaya, matahari adalah sumber kehidupan. Lalu di kerajaan bayangan ini ya, itu menggunakan satu energi yang dia mengambil dari energi bulan, bintang. Dia adalah menjadikan energi untuk kehidupannya gitu. Jadi energi bulan dan bintang ini sendiri di kerajaan bayangan itu selalu iri katanya kepada kerajaanku, karena kerajaanku negeri cahaya lebih lebih kuat ya, atau lebih menguasai, atau lebih menjadi sumber energi banget karena dari matahari. Sedangkan kerajaan bayangan mengandalkan dari bulan saja gitu, dan bintang itu pun hanya tidak mencukupi lah untuk kehidupan seperti keindahan di kerajaan matahari katanya, atau di kerajaan cahaya gitu. Tapi berjalannya waktu, kerajaan cahaya dan kerajaan bayangan ini menjauh, tidak saling kenal gitu kan. Semakin tidak kenal, semakin lama turunannya, anak cucunya atau apapun, sudah berjalannya waktu, mereka hidup dengan sendirinya aja gitu, dengan ini. Dan
mereka sampai terputus ya dengan beberapa leluhurnya gitu, sampai tidak mengenal lagi lah bahwa ada kerajaan bayangan itu di negeri. Di kerajaan matahari hanya berbicara tentang energi matahari aja gitu, tidak mengenal tentang energi bulan, bintang, enggak gitu. Jadi anak cucunya itu hanya diajarkan tentang matahari aja, energi matahari. Lalu setelah itu karena sudah berapa generasi gitu, mereka ada sesuatu, ada kejadian bahwa matahari itu padam gitu. Matahari itu tidak bisa bercahaya lagi, tak gitu. Jadi mereka gelap gulita. Jadi di kerajaan cahaya, di kerajaan Romo Sundari ini sendiri, anak cucunya atau di seluruh penduduk itu kalang kabut gitu. Apa yang terjadi gitu? Energi matahari, sumber kehidupan mereka telah padam gitu. Ini wah, sampai terjadi kekacauan ya, terjadi satu gelap gulita lah kehidupan gitu. Itu mereka mencari solusi dengan ini, tapi kebingungan karena mereka sudah terputus dengan leluhurnya yang mengetahui bahwa ada kerajaan bayangan yang menggunakan bulan. Nah, dari kerajaan bayangan ini sendiri, mereka membaca, mengetahui gitu generasinya, generasi bayangan ini peka gitu, sedikit peka, melihat keadaan karena ini sudah semakin gulita gitu, sampai nggak terlihat ya, jadi kegelapan. Nah, mereka terjun ke kerajaan cahaya. Dia bertemu anak cucunya ini, bertemulah dari generasi kekiniannya ini, bertemu. Dia berpikir gitu, apa solusinya gitu. Mereka akhirnya berdiskusi, semuanya ingin membantu gitu ya, ingin membantu bagaimana kerajaan cahaya bisa kembali lagi gitu. Dia berkumpul semuanya, akhirnya setelah berkumpul para pemikir, para spiritual atau apapun berkumpul bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil energi dari energi bayangan. Karena energi kerajaan bayangan, dia menceritakan kami memakai energi bulan dan bintang. Akhirnya mereka menciptakanlah sebuah panel raksasa gitu untuk menyatukan satu energi bintang dan energi bulan ini sendiri. Ini bagaimana menjadi satu kekuatan energi besar gitu. Akhirnya mereka membuat satu peralatan yang besar banget gitu. Akhirnya seluruh energi bulan dan bintang itu disatukan. Energi bulan dan ini akhirnya terangnya itu semakin besar gitu, semakin melimpah, semakin besar lagi. Akhirnya seperti matahari gitu, membentuk seperti matahari. Dan akhirnya kegelapan pun, kerajaan dari Romo Sundari ini pindah, bergabung semuanya di tengah-tengah ya, ada di satu tempat itu, di satu mandala lah kalau nggak salah itu. Dari kerajaan bayangan dan kerajaan cahaya ini bertemu, dan di tengah-tengahnya itu ada seperti panel, dan itu membentuk sebuah matahari gitu. Matahari besar, bahkan lebih cerah gitu ya dari negeri cahaya atau kerajaan cahaya yang dulu yang mengandalkan matahari ini. Matahari ini lebih besar. Akhirnya mereka hidup berdampingan bersama, hidup bahagia, hidup membuat satu peradaban yang agung. Akhirnya menjadilah seperti negeri cahaya gitu. Mereka hidup rukun, damai, dan menjadi persaudaraannya ini turun temurun lagi, sehingga akhirnya para leluhur mereka tersenyum melihat anak turunannya hidup damai bersama. Mungkin seperti itu Romo Sundari memberikan cerita itu, dan cerita itu harus
dikabarkan lagi kepada anak cucunya sebagai peringatan bahwa persatuan, perbedaan gelap dan cahaya ini harus, atau baik dan buruk itu harus dileburkan menjadi satu. Tidak ada baik buruk, tapi kesadaranlah seperti matahari gitu, jadi menerangi seluruhnya tanpa membeda-bedakan manusia, membedakan ini itu, dan semuanya sama gitu. Jadi itulah pesan dari Romo Sundari untuk keluarga wayang kucris gitu. Setelah pesan itu Romo Sundari langsung menghilang. Mungkin cukup sekian dulu dari Sabda Dalang kali ini. Kita ketemu di Sabda Dalang berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Kula Nuwun, Rahayu, Rahayu, Rahayu.